Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya, baik nikmat jasmani ataupun nikmat rohani, baik nikmat yang bersifat duniawi, terlebih lagi nikmat diniyah, ukhrawiyah, yaitu nikmat Islam dan iman, dan juga istiqamah di atasnya. Hendaknya kita senantiasa mensyukuri nikmat tersebut dengan sebenar-benarnya rasa syukur, yaitu kita gunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kapanpun dan dimanapun kita berada, bahkan bagaimanapun keadaan kita, harus bertakwa. Yaitu ketika mendapatkan kenikmatan, kita bertakwa dengan cara bersyukur. Adapun ketika mendapatkan musibah, kita bertakwa dengan cara bersabar. Terus menerus kita berusaha bertakwa, sehingga kita berusaha dan berharap apabila kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan di atas Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai meninggal di luar agama Islam. Jadi jangan sampai kita meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian juga salawat dan salam senantiasa kita panjatkan, juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan salawat dan salam kepada suri teladan kita, junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Tentunya kita semua juga berusaha dan berdoa kepada Allah juga untuk menjadikan kita semua di sini menjadi pengikutnya Nabi kita Muhammad SAW yang baik di akhir kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di surga Allah Subhanahu wa taala bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Jemaah pengajian rahimahullah, alhamdulillah di malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir, memasuki surah yang baru, yaitu surah Al-Balad. Kita sering dengarnya namanya surah Al-Balad, ya, karena diambil dari satu kalimat atau satu kata di ayat yang pertama yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah di dalam surat ini. Adapun para ulama, di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, yang kita baca tafsir di sini, beliau menyebutkan nama suratnya sesuai dengan bunyi awal ayatnya. Jadi beliau mengatakan tafsiru surati la uqsimu bihadzal balad. Ini tafsir dari surah La Uqsimu Bihadzal Balad. Kata beliau rahimahullah taala, surat ini adalah Makkiyah. Surah Makkiyah, yaitu diturunkan kapan? Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ya belum hijrah. Ya, belum hijrah dari Makkah ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad." Artinya yang sering diterjemahkan dalam terjemahan yang kita baca, diterjemahkan sungguh, ya, aku bersumpah dengan negeri ini. Jadi la di sini nanti insyaallah kita akan jelaskan. Namun di terjemahan yang paling banyak terjemahkan itu sungguh aku bersumpah dengan negeri ini. Kemudian wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau
anta, kamu, di sini siapa khitabnya yang kita bicara adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hilum bihadzal balad, bertempat tinggal di negeri ini. Berarti negeri ini negeri apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, para ulama sepakat yaitu negeri Makkah Al-Mukarramah. Adalah negeri kelahiran Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah. Kemudian ayat berikutnya Allah Taala berfirman wa walidi wa ma walad. Dan demi walid itu artinya orang tua. Dan demi seorang tua atau orang tua wa ma walad dan anaknya. Demi orang tua dan anaknya. Ini juga nanti ada berbeda pendapat dalam penafsirannya. Kita terjemahkan yang sering kita baca terjemahannya dulu aja. Ya Allah bersumpah dengan menggunakan demi orang tua dan anaknya. Baru setelahnya dari 3 ayat ini Allah menyampaikan isi pesan yang disumpahi di atasnya. Yaitu Allah Taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan manusia itu dalam kesusah payahan. Nah, jadi di surat Al-Balad ini berisi tentang apa? Berisi tentang penjelasan bahwasanya seluruh manusia itu berada di dalam kesusah payahan. Semua manusia ada yang terkecuali. Baik yang baik ataupun yang buruk. Karena apa? Amal soleh itu perlu usaha, kan itu. Perlu adanya usaha, kesusahpayaan dalam beramal soleh. Sama saja demikian amal buruk. Orang-orang yang berbuat keburukan, berbuat kejahatan itu mereka juga berusaha itu, tidak santai-santai kan gitu. Jadi semua manusia itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam kesusahpayahan. Kemudian Allah Taala berfirman, ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia manusia itu mengira tidak ada satupun yang berkuasa atas mereka? Jadi Allah mempertanyakan dalam rangka mengancam mereka. Apakah mereka kira, apakah dia kira, manusia kira itu tidak ada yang berkuasa atasnya, sehingga berbuat semaunya, semena-mena, menggunakan hartanya sakarepe dhewe untuk bermaksiat, untuk mengikuti hawa nafsunya. Sampai berikutnya Allah firmankan itu yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia manusia itu mengatakan ahlaktu malan lubada. Aku telah menghabiskan harta yang sangat banyak. Ya. Aku telah menghabiskan harta yang sangat banyak. Nah, itu nanti akan kita jelaskan ya tafsirannya. Kemudian Allah Taala lanjutkan ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia kira tidak ada satupun yang melihatnya dengan sikapnya menghabiskan harta semau, hawa nafsunya itu sakarepe dhewe, dengan kesombongannya? Apakah dia kira itu tidak ada yang ngawasi sehingga dia itu melakukan amal perbuatannya itu semaunya sendiri mengikuti hawa nafsunya, bermaksiat, ya, berbuat keburukan, kejahatan, dia kira tidak ada yang ngawasi. Jadi Allah Ta'ala firmannya seperti itu. Ayahsabu alam yarahu ahad. Apakah dia kira tidak ada satupun yang melihat dia? Kemudian Allah Ta'ala ingatkan, alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya, untuk manusia itu ainain, 2 mata, walisanan wa syafatain, dan 1 lisan dan 2 bibir. Nah, itu adalah ciptaan Allah, itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia itu. Wa hadainahun najdain, dan kami tunjukkan dia kepada 2 jalan. 2 jalan ini adalah 1 jalan kebaikan dan 1 jalan keburukan untuk dia pilih sendiri. Jadi kita manusia itu sudah diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kemarin dalam tafsiran surat yang lalu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, surah Syams. Ya Allah Ta'ala telah mengilhamkan kepada manusia itu mana jalan kefajiran, mana jalan ketakwaan. Biar apa? Biar manusia itu milih. Jadi kita itu tidak dipaksa. Dalam ayat yang lain setelah
Ayat kursi kan, itu kan Allah Taala berfirman, la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Jadi tidak ada paksaan di dalam agama. Tapi Allah sudah menjelaskan, ini loh petunjuk jalan yang lurus, petunjuk yang benar. Ini adalah jalan kesesatan. Silakan pilih. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Wa hadainahu najdain. Lalu Allah Ta'ala berfirman, falaqtahamal aqabah. Maka kenapa dia itu tidak mau menempuh, mendaki jalan yang tinggi, yang susah payah tadi, dia harus tempuh. Aqabah itu suatu jalan yang mendaki, yang menempuhnya itu dengan cara susah payah, dengan usaha keras. Nah, lalu apa itu aqabah? Allah Ta'ala firmankan, wa ma adraka mal aqabah. Apakah kamu tahu apa itu al-aqabah? Apa itu aqabah? Allah firmankan yang berikutnya, fakku raqabah, yaitu memerdekakan budak. Nah, jadi memerdekakan budak itu adalah suatu amal soleh yang perlu diperjuangkan dengan usaha keras, dengan mengeluarkan harta yang sangat banyak, karena mahal memerdekakan budak itu. Dan itu di zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW, ketika masih ada perbudakan. Ya, bagaimana kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu terkenal dengan kedermawanannya memerdekakan budak-budak yang masuk Islam. Itu merupakan jalan yang mendaki untuk kebaikan. Jadi ketika tadi Allah Ta'ala firmankan falam tahamal aqabah, lantas kenapa dia itu tidak mau berusaha untuk mendaki jalan yang sulit, nah, jalan yang tinggi itu jalan menuju kebaikan. Mereka sebetulnya juga berusaha bersama yang tapi menuju jalan kemaksiatan. Nah, yang tadi mereka menghabiskan apa hartanya tadi. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Di situ menghabiskan hartanya untuk kemaksiatan. Tapi dia tidak mau mengeluarkan hartanya untuk ketaatan. Nah, di antara ketaatan adalah memerdekakan budak yang muslim, yang mukmin. Atau amal soleh yang lainnya adalah ayat berikutnya, au it'amu fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan. It'am, memberi to'am, memberikan makanan fi yaumin, pada hari dzi masghabah, yang penuh dengan kelaparan. Istilahnya itu musim apa itu? Paceklik. Nah, sedang ada bencana, kelaparan, itulah merupakan amal soleh yang sangat berat untuk dilakukan. Seperti mendaki gunung yang tinggi, yang berat, penuh usaha. Itu memberi makan ketika masa sangat banyak kelaparan di situ. Kemudian ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, yatimau dan maqrabah, atau memberi makannya itu kepada yatim, anak yatim, yaitu anak yang ditinggalkan ayahnya ketika dia masih kecil, ditinggal meninggal. Dan maqrabah, yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Nah, dari ayat ini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwasanya orang yang paling berhak mendapatkan infak dari kita itu siapa? Ya orang-orang terdekat kita dulu. Orang tua kita. Bagaimana sering kita dengar orang yang paling berhak mendapatkan anak kita siapa? Ummuka. Kemudian siapa? Ummuka. Kemudian siapa? Ummuka, kan itu. Hadis Rasulullah bersabda seperti itu, ibumu dan ibumu. Baru kemudian siapa? Ayahmu. Jadi orang yang paling berhak mendapatkan infak sedekah dari kita itu orang terdekat kita, itu kedua orang tua kita. Kemudian siapa? Keluarga kita, istri, anak-anak kita. Kemudian yatim dan maqrabah, anak yatim yang masih punya hubungan kekerabatan dari kita. Jadi kalau kita yang senang sedekah, misalkan punya amalan rutin, sering sedekah ke yayasan yatim piatu, panti asuhan, maka sebisa mungkin kita teliti dulu. Barangkali kita masih punya saudara yang yatim, yang masih punya hubungan kekerabatan, itu pahalanya lebih besar. Itu pahalanya lebih besar dan lebih dianjurkan. Kemudian di ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, au miskinan dza matrabah, atau memberi makan kepada orang miskin yang sangat miskin. Dan matrobah, menggunakan kata matrobah itu
Asal katanya dari kata turoh, tanah. Jadi orang miskin yang kelihatan compang-camping karena kena debu tanah, saking miskinnya itu, bajunya kotor itu berhak ya, untuk mendapatkan sedekah makanan dari kita. Kemudian amal saleh berikutnya adalah tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian dia menjadi termasuk orang-orang yang beriman, wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran, wa tawassaw bil marhamah, dan saling berwasiat dalam kasih sayang. Marhamah sama dengan kata rahmah. Jadi saling berwasiat dalam kasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Nah, orang-orang itu adalah ashabul maimanah, golongan yamin, kanan. Maimanah dari kata yamin, dia golongan kanan. Artinya orang-orang yang baik, yang nanti kelak catatan amalannya diberikan dari kanan. Nah, karena beratnya amal-amal kebaikan itu disimbolkan dengan sisi sebelah kanan. Adapun sebaliknya, walladzina kafaru biayatina hum ashabul masyamah. Dan orang-orang yang kufur, yang ingkar terhadap ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah baik yang kauniyah ataupun yang syar'iyah. Ayat-ayat kauniyah itu berupa nikmat-nikmat Allah yang kelihatan Allah berikan kepada dia, dia ingkar, dia kufur. Maka mereka itu siapa? Ashabul masyamah. Golongan masyamah itu sebagian ulama menafsirkan golongan kiri dari kata shimal, namun yang lainnya dari kata syam, artinya golongan yang mereka itu akan pesimis. Tasya'unnya itu pesimis, artinya apa? Tidak punya harapan akan mendapatkan kenikmatan di surga. Artinya dia pesimis, dia akan mendapatkan ancaman neraka. Itulah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayatnya Allah. Alaihim narum muqsadah. Nah, ini ancaman. Atas mereka itu ada neraka yang tertutup, nggak bisa keluar dari itu. Nah, ini terjemahan dari surah Al-Balad secara ringkas. Intinya adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahwasanya seluruh manusia itu berada di dalam kesusahpayahan. Nah, tinggal kita milih mau susah payah dalam ketaatan amal soleh atau susah payah di dalam kemaksiatan. Nah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa senantiasa tanda petik ya, susah payah dalam ketaatan. Meskipun kita pengennya kan nggak pengen susah ini. Tapi ini sudah sunatullah, itu sudah ketetapan dari Allah, kita pasti akan mengalami susah payah itu. Tidak ada kita yang santai-santai terus, tidak ada. Masa sekali istirahat ya ada, tapi kan tidak terus-menerus istirahat. Kapan kita istirahat? Kalau sudah meninggalkan dunia ini, namanya dunia itu memang tempat untuk beramal, tempat untuk mencari bekal, untuk kita beristirahat nanti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istirahat yang benar-benar nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita baca tafsir dari Syekh Sa'di rahimahullah taala. Namun di sini beliau setelah membawakan ayat itu mengatakan yuqsimu ta'ala bihadzal balad al-amin. Ya, sebelumnya tidak menyebutkan lanya. Lanya itu kita carikan tafsir yang lain, di antaranya dari tafsir Imam Katsir dan selainnya. Jadi kata la di ayat yang pertama ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman la uqsimu bihadzal balad, ini sebagian ulama menyebutkan bahwasanya kata la di sini namanya harfun zaidah, huruf tambahan. Jadi sekedar tambahan, jadi tidak ada makna secara zahirnya, namun dia memiliki tambahan faedah penegasan. Jadi menegaskan, sehingga artinya sungguh-sungguh aku bersumpah dengan negeri ini. Ini satu penafsiran, di antaranya yang dipegang muridnya Abdurrahman As-Sidi, yaitu Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Adapun menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala itu membawakan beberapa pendapat dari jalur para salaf, orang-orang terdahulu. La di sini maknanya adalah tidak seperti ya. Jadi la kan ini kan tidak, la nafiyah. Artinya tidak.
Maksudnya apa? Tidak seperti yang orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu sangka. Jadi awal kalimat ini atau awal ayat ini itu asal muasalnya membantah, ingin membantah keyakinan orang-orang musyrikin. Jadi tidak sebagaimana apa yang kalian yakini. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, aku bersumpah dengan negeri ini. Kemudian yang engkau wahai Muhammad ada di negeri ini dan demi orang tua dan anaknya, sungguh manusia itu kami ciptakan dalam keadaan susah payah. Nah, itu jadi lah di sini ada beberapa penafsiran tadi. Yang penting adalah kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan apa yang Allah ingin sampaikan dengan mengawali dengan sumpahnya. Kemudian uqsimu bihadzal balad. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, yuqsimu ta'ala bihadzal baladi al-amin. Allah taala bersumpah dengan negeri ini, yaitu negeri yang aman. Alladzi huwa, yang dia itu adalah negeri mana? Makkah al-Mukarramah. Wa Makkatul Mukarramah. Itu kota Makkah yang dimuliakan. Jadi kadang kita dengar kata al-Mukarramah, kalau Makkah al-Mukarramah pakai kaf. Ya, tapi kadang kita juga dengar ada kata al-Muharram. Sekarang kita masuk ini bulan Muharram. Nah, mirip ya, tapi artinya beda. Kalau al-Muharram itu artinya diharamkan. Nah, kenapa diharamkan? Ya sebenarnya memang karena ada keutamaannya. Karena ada keutamaannya. Jadi bulan Haram itu kenapa diharamkan? Karena memiliki keutamaan. Demikian pula masjid yang ada di kota Makkah, namanya Masjid Al-Haram. Kenapa masjidnya haram? Karena dimuliakan, diharamkan kemaksiatan di situ. Gak boleh ada peperangan, gak boleh ada pembunuhan, gak boleh ada perburuan. Jadi haram di situ. Karena apa? Karena saking mulianya. Karena ada kalimat hurmah. Nah, itu dari sumber kata yang sama. Ada kata haram, ada kata muharram, ada kata hurmatun. Yang kalau dalam bahasa kita apa? Hormat. Nah, hormat itu dari bahasa Arab. Hurmah. Artinya apa? Kita muliakan. Kita hormat kepada orang tua kita. Artinya apa? Kita muliakan kedua orang tua kita. Nah, jadi ada Masjid Al-Haram di kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian kata beliau, Makkah Al-Mukarramah itu adalah afdhalul buldani ala itlaq. Seutama-utamanya negeri secara mutlak. Jadi kita sebagai seorang muslim, mukmin harus yakin, Pak. Ini keyakinan seorang muslim itu. Negeri yang paling mulia adalah negeri Mekah. Karena disitulah ada rukun Islam yang ke-5. Ya, jadi sebetulnya itu eman-eman, Pak. Eman-eman kalau kita bisa piknik ke luar negeri. Tapi kalau belum bisa piknik tanda petik ke Mekah. Itu benar eman-eman, sayang itu. Kalau bisa misalkan, walaupun kita dapat hadiah misalkan, tak kasih hadiah piknik kemana? Ke luar negeri. Ya kalau bisa tukerlah ke Mekah. Entah umroh atau haji, Masya Allah itu. Jadi teman-teman, karena kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwasanya negeri yang paling utama itu, secara mutlak sepakat itu semua kaum muslimin adalah kota Makkah Al-Mukarramah. Baru kemudian Madinah, baru kemudian Palestina. Ya, karena di situ ada masjid-masjidnya kan, Masjidil Haram, sholat di dalamnya berapa kali lipat lah pahalanya? 100.000. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali, kalau di Masjidil Aqsa 100 500. Nah, itu keutamaan negeri-negeri yang kita dalam tanda petik disyariatkan kalau mau ziarah itu ke sana. Ada hadis yang apa? Larangan Rasulullah, jangan kamu mempunyai persiapan untuk piknik ya, untuk ziarah kecuali ke 3 masjid. Itu tadi Masjidil Haram, Masjid Nabawi sama Masjidil Aqsa. Dan ini kota Makkah adalah sepakat itu mutlak itu negeri yang paling utama. Khususan, nah terkhusus lagi, lebih khusus lagi kapan? Waqta hululir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah itu hulul, tempat tinggal. Jadi bertempat tinggal di kota Makkah itu, yaitu ketika beliau lahir sampai beliau diperangi, sampai diusir, hingga beliau hijrah ke
Madinah. Jadi di ayat yang kedua Allah Subhanahu berfirman wa anta hillum bihadzal balad. Nah, itu tidak disebutkan di sini saya tadi. Nah, para ulama ahli tafsir menafsirkan kata hillun itu ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama sebagaimana disampaikan oleh Syekh di sini, yaitu ketika waqta hululir rasul. Ketika Rasul kita Muhammad SAW itu bertempat tinggal di dalamnya. Jadi kata hillun itu bimana hulul, artinya bertempat tinggal. Makna yang lainnya wa anta hillum bihadzal balad. Hillun di sini artinya halal. Artinya apa? Mekah itu kan haram. Kota yang diharamkan untuk berperang. Namun ada suatu saat Rasulullah itu dihalalkan oleh Allah untuk berperang di dalamnya. Kapan itu? Ketika Fathu Makkah, merebut kembali tanah lahirnya. Ya. Aslinya kan nggak boleh Pak perang di situ. Tetapi ini adalah kekhususan Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang sekarang ingin merebut Mekah, menyerang kota Mekah, ingin merebut kota Mekah dengan alasan, lu boleh kok Rasulullah aja boleh berperang gitu. Ini orang ini punya pemikiran jelas gitu. Ini Pak. Karena apa? Dibolehkannya perang itu adalah kekhususan bagi Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu penafsiran yang lain daripada kata wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau itu boleh halal pada satu saat itu aja. Atau penafsiran yang lainnya justru di saat itu tuh malah orang-orang kafir Quraisy, orang musyrikin Quraisy yang menghalalkan darahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kurang ajarnya orang-orang kafir Quraisy. Mereka malah menghalalkan, padahal mereka sudah tahu itu tanah sudah sejak Nabi Ibrahim alaihissalam sudah ada Ka'bah di situ yang didirikan oleh Nabi Ibrahim bersama putranya. Itu adalah tanah haram, nggak boleh perang di situ, nggak boleh membunuh di situ. Tapi orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy itu saking kurang ajarnya itu menghalalkan darahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di negeri tersebut. Ini beberapa penafsiran dari kata wa anta hillum bihadzal balad. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa walidi wa ma walad. Maksudnya adalah Adam wa dzurriyyatahu, yaitu Nabi Adam dan keturunannya. Walid itu artinya orang tua. Maka kalau kita berdoa Rabbi ghfirli, ya Rabbu ighfirli, ampunilah aku. Jadi pertama itu kita meminta ampunan itu untuk diri kita sendiri. Rabbi ighfirli walidayya, dan untuk dua orang tuaku. Rabbi ighfirli walidayya. Walid itu orang tua. Walidai itu dua orang tua. Artinya walidaini. Namun kemudian diidofakan, disandarkan ke ya mutakalim, saya. Berarti kedua orang tua saya menjadi walidayya. Ya, Rabbi firli walidayya. Walid itu artinya orang tua. Nah, siapa orang tua manusia? Itu Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini juga penafsiran dari kebanyakan ulama ahli tafsir. Ya, ulama ahli tafsir yang lainnya yang dimaksud walid itu orang tua secara umum, siapapun dia. Intinya Allah Ta'ala memuliakan orang tua sehingga Allah menggunakan orang tua itu di dalam sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya orang tua itu punya kedudukan tersendiri Pak di dalam Islam. Dan alhamdulillah ya, kita manusia itu juga punya fitrah ya, punya naluri itu kalau kita melihat orang tua itu kita hormat, kita patuh, kita tunduk gitu. Kalau ada anak kecil kok kurang ajar jomblo ini memang fitrahnya udah rusak gitu. Ya nalurnya itu udah rusak ya. Tapi kalau orang fitrahnya masih selamat itu pasti akan merasa hormat, ya, sungkan terhadap orang yang lebih tua. Nah, di sini yang dimaksud orang tua dan anaknya adalah Nabi Adam dan keturunannya. Kemudian lihat berikutnya, itulah isi pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sumpahi atasnya, yaitu wal muqsamu alaihi qaulu ta'ala, dan yang disumpahi atasnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala
Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam kesusah payahan. Nah, ini jangan salah di dalam memahami. Karena kalimat kalau kita baca, sungguh kami menciptakan manusia dalam kesusah payahan. Itu bisa dipahami yang susah payah apa? Yang menciptakan. Jadi ya, menciptakan dalam keadaan susah payah kan itu berarti susah payah dalam menciptakannya. Itu jangan dipahami seperti itu. Ya, yang susah payah itu siapa? Manusianya. Jadi manusianya yang susah payah. Allah Subhanahu wa taala mampu, tidak ada kesulitan bagi Allah. Segala sesuatu itu mudah bagi Allah. Ya, siapa yang susah payah di sini itu manusianya. Ya, sebagaimana dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu dalam kerugian. Jadi manusia itu semuanya rugi, baru dikecualikan ilal ladzina amanu dan seterusnya. Nah, ini juga Allah Taala menjelaskan semua manusia itu dalam kesusah payahan, dalam keadaan repot. Kata Syekh Rahimahullah Taala, ini ada beberapa kemungkinan juga menurut para ulama tafsir. Yahtamilu annal murada bidzalika ma yukabiduhu wa yuqasihi minasyada'idi fid dunya wa fil barzakhi wa yaumi yaqumul ashhad. Memungkinkan kesulitan di sini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah mayukabiduhu, apa yang menyulitkan manusia itu, wa yuqasihi dan memberatkannya. Yukabidu itu menyusahkan dalam konteks itu ke arah hatinya. Hatinya itu terasa sesak, merasa beban berat, ya sempit. Jadi urip kok angel men dipikir gitu. Nah, itu dari sisi hati itu yukabidu. Karena kata kabut itu bahasa Arab dari apa? Hati. Jadi bahasa Arabnya hati itu kabdun, bukan kolbun. Kalau kolbun itu apa? Jantung. Jantung, Pak. Nah, itu. Kalau dalam bahasa Inggris itu apa kolbun? Jantung itu bahasa Inggrisnya apa? Heart, ya. Heart gitu. Nah, itu kolbun, Pak. Jadi kolbun itu sebetulnya bukan hati tapi jantung gitu. Tapi bahasa Indonesia sering diartikan hati. Ya ambil jalan tengahnya apa? Jantung hati. Karena ada bahasa Indonesia jantung hati kan. Ya istilahnya apa Michael B ya, jantung hatiku kan gitu kan, bahasa Inggrisnya my heart kan. Ya yayangku. Ya, itu jantung hati. Nah, kalau hati aja itu bahasa namanya kabet. Jadi yang menyusahkan hatinya. Jadi terasa berat gitu. Sedangkan wayu qasihi itu dari sisi fisiknya, zahirnya tubuhnya itu terasa capek, lelah, penat gitu. Jadi benar-benar yang dimaksud dalam keadaan manusia itu kesusah payah itu ya batinnya ya, lahir batin susah payah. Minasyada individunya dari kesusah payahan di dunia. Wa fil barzakh dan juga kelak di alam barzakh. Dan juga kelak di hari tegaknya persaksian, yaitu di hari akhirat, di yaumil hisab. Nah, para ulama yang lainnya menafsirkan secara rinci, manusia itu sejak di dalam janin itu sudah sesek kan gitu. Sudah repot susah payah di dalam janin, baik anaknya janinnya ataupun ibunya. Nah, seorang ibu gendong bayi selama bulan-bulan itu susah payah nih. Jadi sejak bayi aja masih di janin itu sudah keadaan susah payah. Kemudian lahir ke dunia susah payah belajar untuk berjalan, susah payah belajar bicara, masih ada yang celak, masih ada yang gagap. Kemudian makin besar, makin sibuk, ya susah payah cari maisha, itu kerja, repot itu Pak. Ada yang jadi tukang, ada macam-macam. Sampai dia meninggal nanti di alam barzakh pun itu juga ada kesusah payahan di dalam menjawab pertanyaan malaikat. Ada fitnatul kubur, fitnah kubur, ujian di dalam kubur. Nah, itu semua tentunya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita memang sebagai orang yang taat kepada Allah. Sampai nanti di akhirat ditegakkannya persaksian dari semua amal kita di dunia itu akan dihisab
oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi semua kehidupan kita itu dalam keadaan kesusahpayahan. Tinggal kita nanti milih mana, susah payah dalam ketaatan atau kemaksiatan. Maka kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, nah ini berikutnya, wa annahu yanbaghi lahu, maka sungguh dan sungguh sepantasnya bagi dia, yang bagi lahu, bagi manusia itu sepantasnya untuk apa? An yas'a, untuk berusaha, fi amalin, di dalam amalan yang yurihuhu, yang bisa memberikan ketenangan buat dia. Yurihu itu dari kata rehat, bahasa Indonesia. Rehat itu apa? Istirahat. Nah, tenang, nyaman, santai kan itu. Kapan kita santai? Nanti di akhirat kalau sudah meninggal. Nah, gimana caranya? Beramal kan itu. Amal soleh dulu baru kita nanti bisa santai tenang di akhirat. Nah, maka di situ sepantasnya bagi kita itu berusaha untuk beramal dengan amalan yang bisa membuat kita itu rehat, bisa membuat kita tenang. Min hadhihi syada'id, dari kesulitan-kesulitan di dunia ini tadi. Wa yujibu lahul faraha wa sururad daima, dan amalan-amalan bisa mengantarkan dia, mewajibkan bagi dia mendapatkan farah, kebahagiaan, wa surur, dan kesenangan adaim, yang selama-lamanya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita beramal soleh, ini yang menjadi inti pesan daripada surat ini itu. Ketika kita dalam keadaan susah payah, secara mutlak semua manusia susah payah, maka kita pilih susah payah dalam amal soleh yang bisa mengantarkan kepada ketenangan, istirahat yang tenang, mendapatkan kebahagiaan, kesenangan yang kekal abadi. Sebaliknya kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, wa illam yaf'al, dan jika dia tidak melakukannya, fa innahu, maka sungguh dia itu la yazalu, akan terus menerus. La yazalu itu artinya tidak akan hilang. Artinya apa? Ada terus. Ya, la yazalu itu artinya tidak akan hilang. Artinya ada terus. Dia itu berada terus dalam keadaan apa? Yukabidul adzab syadid, merasakan kesulitan, kesusahpayahan menghadapi azab yang sangat pedih. Abadal abadi, selama-lamanya. Abadi itu selama-lamanya. Itu di mana? Di neraka. Alhamdulillah. Nah, wassalamu alaikum. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan perlindungan. Itu nanti di akhir surat ini kan Allah tadi firmankan apa? Alaihim narun muqsadah. Alaihim narun muqsadah. Jadi atas dia itu neraka yang tertutup. Tertutup dah, nggak bisa keluar. Jadi kekal abadi di dalam kesusahpayahan yang kekal. Walhamdulillah. Wa na'udzubillah min dzalik. Itu makna laqad khalaqnal insana fi kabad yang pertama. Mana yang kedua? Syekh Rahimahullah Ta'ala, wa yahtamilu, dan mungkin juga annal makna, bahwasanya makna dari ini tadi, laqad khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan manusia itu. Ya, ini tafsir ayat dari dengan ayat yang lain, itu fi ahsani taqwim. Surat apa ini, Pak? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan apa? Yang paling sempurna, sebaik-baiknya penciptaan. Wa aqwami hilqatin, dan paling sempurnanya bentuknya manusia itu sempurna. Kemudian muqaddirin ala tasarrufi wal a'mali syadidah. Sehingga ketika manusia itu dalam keadaan yang sempurna, dia itu muqaddir, dia sanggup, mampu berkuasa. Untuk apa? Untuk dia itu tasarruf, berusaha melakukan berbagai macam wal a'mal, amalan-amalan asyadidah, yang sulit. Jadi Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan sempurna sehingga bisa mengamalkan atau berbuat amalan-amalan yang dirasa sulit. Meskipun susah payah, tapi dia mampu. Nah, ini maksudnya seperti itu. Allah sudah menciptakan manusia itu dalam keadaan sempurna, mampu untuk melakukan perkara-perkara yang sulit. Namun berikutnya, wa ma'adzalika, dan bersama dengan itu, fa'ina sungguh dia itu lam yashkurillah, tidak bersyukur kepada Allah ala hadhihi nikmah, atas nikmat ini al-azimah, yang besar, yang agung.
Lalu dia bal batara fil afiyah, justru dia itu sombong dengan kesehatannya tersebut, sehat wal afiyat, itu dia sombong, wa tajabbara ala khaliqi, dan malah membangkang terhadap penciptanya itu Allah Subhanahu wa taala. Lalu fahasiba bijadi wa dzulmihi, dia kira itu dengan kejahilan dan kedzalimannya, anna hadhil hal satadumu lahu, akan keadaan ini yang dia itu kuat, sempurna, bisa melakukan amalan-amalan yang sulit bisa dilakukan, itu dia kira dia akan tadumu daiman, terus menerus dalam keadaan kuat sehat seperti itu. Dia kira seperti itu, menurut dia sangkanya seperti itu. Wa ana sultana tasarrufihi la yan'azilu, dia mengira kekuasaannya dia, sultan kan kekuasaannya dia terhadap perbuatannya dia itu, tasarrufnya dia itu tidak akan lepas, layan azil, tidak akan hilang. Jadi terus menerus seperti itu. Sehingga Allah Ta'ala firmankan di ayat berikutnya, walihada qala ta'ala, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Ya, apakah dia kira itu tidak ada satupun yang berkuasa atas dia. Jadi dia kira hanya dia yang berkuasa, tidak ada yang akan memintai pertanggungjawaban pada dia. Itu adalah prasangka orang-orang yang kufur nikmat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu saya. Jadi insyaallah faedah yang bisa kita ambil dari pertemuan kita malam hari ini adalah sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan susah payah. Ya, tinggal kita mau susah payah dalam ketaatan atau kemaksiatan, dan seterusnya. Kalau dalam ketaatan maka akan mendapatkan kenikmatan, kerehatan yang kekal abadi. Sebaliknya kalau kita susah payah dalam maksiat maka akan diancam dengan neraka yang terkutuk. Allah ta'ala alam, semoga bermanfaat bagi kita. Aqulu qouli astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.